Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Afifah, mahasiswi keperawatan Universitas Harapan Bangsa. Hadirnya saya di sini adalah untuk mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai hubungan tingkat stres ibu dengan perilaku kekerasan pada anak usia sekolah dasar selama pandemi COVID-19 di Desa Tanjung Sari, Kota Majalengka. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Maria Ulfa, SSIT Eskep Nurse MKes sebagai penguji 1, Bapak Madio Marioto, Eskep Nurse MNS sebagai penguji 2, dan Bapak Amin Susanto, Eskep Nurse MSN selaku penguji 3. Dalam presentasi kali ini, akan dijelaskan beberapa pokok bahasan yang terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan juga bab 5. Bahasan yang pertama akan dijelaskan mengenai latar belakang dalam penelitian ini. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan banyak keresahan bagi masyarakat di seluruh dunia. Menurut Sasiator et al. Tahun 2011 dalam Susilowati dan Azaz Sofia tahun 2020, menjelaskan bahwa masalah yang ditimbulkan selama pandemi ini adalah pemberitaan dan informasi tentang COVID-19 yang meresahkan, pemenuhan kebutuhan dasar yang terbatas, ancaman keuangan keluarga yang berkurang, alat pelindung diri yang terbatas, dan situasi ketidakpastian akhir pandemi. Masalah-masalah tersebut juga terjadi pada saat keadaan darurat yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, dan stres. Selain itu, pandemi COVID-19 ini juga berdampak pada keluarga, terlebih lagi terhadap peran seorang ibu. Selama pandemi ini, ibu menjalankan peran ganda untuk dapat membagi waktu antara menyelesaikan pekerjaan kantor bagi ibu yang bekerja, pekerjaan rumah tangga, dan mendampingi anak yang belajar online. Stres yang mungkin dialami oleh ibu selama pandemi COVID-19 ini dapat mempengaruhi perilakunya terhadap anak. Survei yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengenai pemenuhan dan perlindungan anak pada masa pandemi COVID-19 mengatakan bahwa pelaku kekerasan fisik pada anak didominasi oleh ibu dengan jumlah 60,4%. Kekerasan yang dilakukan ibu selama COVID-19 ini terjadi karena pengasuhan dominan dilakukan oleh ibu, beratnya beban domestik, psikologis, dan tanggung jawab pada seorang ibu. Lalu, di samping itu, ibu juga mengedukasi anak mengenai protokol kesehatan, mendampingi anak saat belajar di rumah, dan mendampingi anak beraktivitas. Dari latar belakang tersebut, peneliti membuat perumusan masalah penelitian yaitu adakah hubungan antara tingkat stres ibu dengan perilaku kekerasan pada anak usia sekolah dasar selama pandemi COVID-19 di Desa Tanjung Sari, Kota Majalengka? Selanjutnya, tujuan dalam penelitian itu yang pertama ada tujuan umum untuk mengetahui hubungan antara tingkat stres ibu dengan perilaku kekerasan pada anak usia sekolah dasar selama pandemi COVID-19 di Desa Tanjung Sari, Kota Majalengka. Lalu ada tujuan khusus. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir, pekerjaan, penghasilan keluarga, jumlah anak dan usia ibu di Desa Tanjung Sari, Kota Majalengka. Yang kedua, mengidentifikasi perilaku kekerasan pada anak selama pandemi COVID-19 di Desa Tanjung Sari, Kota Majalengka. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkat stres ibu selama pandemi COVID-19 di Desa Tanjung Sari, Kota Majalengka. Dan yang terakhir, menganalisis hubungan antara tingkat stres ibu dengan perilaku kekerasan pada anak usia sekolah dasar selama pandemi COVID-19 di Desa Tanjung Sari, Kota Majalengka. Selain keresahan-keresahan yang diakibatkan oleh COVID-19 itu sendiri, stres juga disebabkan karena penanganan COVID-nya. Di antaranya yang pertama tinggal di rumah, social distancing atau physical distancing, study or work from home, penggunaan masker, mencuci tangan, dan pemberlakuan kebijakan new normal.
Selain itu, stres juga disebabkan oleh stres organisasi. Yang pertama karena tuntutan tugas, tuntutan fisik, tuntutan peran, dan tuntutan interpersonal. Selanjutnya, stresor kehidupan karena perubahan hidup dan trauma kehidupan. Stres yang mungkin dialami oleh orang tua, terutama ibu, adalah stres pengasuhan. Dampak dari stres pengasuhan itu sendiri adalah orang tua menjadi lebih banyak memberikan penolakan, lebih mengontrol, reaktif, serta menjadi kurang hangat terhadap anak-anak mereka. Yang dampak tersebut dapat menimbulkan pada perilakunya terhadap anak, yaitu perilaku kekerasan pada anak. Di samping itu, kekerasan pada anak juga disebabkan karena faktor individu seperti ketidakmampuan menahan emosi dan kurangnya rasa empati. Selanjutnya, faktor sosial budaya, dan yang terakhir, faktor ekonomi, pendidikan, terakhir pekerjaan dan jumlah anak. Kemudian kerangka konsep. Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat, yang dimana variabel bebas adalah tingkat stres ibu, mempengaruhi variabel terikat perilaku kekerasan pada anak. Kemudian dalam penelitian ini terdapat variabel pengganggu atau variabel yang tidak diteliti, yaitu ekonomi atau penghasilan, jumlah anak, pendidikan terakhir, dan pekerjaan. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu HA, ada hubungan antara tingkat stres ibu dengan perilaku kekerasan pada anak usia sekolah dasar selama pandemi COVID-19 di Desa Tanjung Sari, Kota Majalengka. Selanjutnya ada H0, yaitu tidak ada hubungan antara tingkat stres ibu dengan perilaku kekerasan pada anak usia sekolah dasar selama pandemi COVID-19 di Desa Tanjung Sari, Kota Majalengka. Selanjutnya, dalam bab 3 ini akan dijelaskan mengenai yang pertama adalah jenis dan rancangan penelitian. Dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional. Lokasi penelitian yaitu di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Waktu penelitian, pengambilan data dilakukan pada tanggal 22 April sampai 5 Juni 2021. Lalu, populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu populasi terdiri dari 423 ibu dengan anak usia 6-12 tahun di Desa Tanjung Sari, Kota Majalengka. Selanjutnya, sampel dalam penelitian ini yaitu 92 sampel didapatkan dari perhitungan menggunakan aplikasi G-Power dan dengan teknik snowball sampling. Selanjutnya, instrumen dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat stres ibu yaitu Perceived Stress Scale atau PSS 10, yang merupakan skala Likert 5 alternatif jawaban dan 10 pertanyaan dengan rentang pilihan 0 sampai 4. Kemudian, untuk mengukur perilaku kekerasan pada anak usia sekolah dasar, peneliti menggunakan kuesioner perilaku kekerasan pada anak usia sekolah dasar yang dimodifikasi dari penelitian oleh Nugrahani, yang terdiri dari skala Likert 5 alternatif jawaban dan 30 pertanyaan dengan rentang pilihan 1 sampai 5. Kemudian analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis univariat untuk mengukur distribusi frekuensi variabel penelitian dan analisis bivariat dengan menggunakan uji Spearman-Rank. Selanjutnya, dalam bab 4 akan dijelaskan mengenai distribusi frekuensi gambaran karakteristik responden. Yang pertama berdasarkan usia ibu. Sebagian besar responden dalam penelitian ini berusia 31 sampai 40 tahun, sebanyak 51 responden atau 55,4%. Kemudian karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir. Sebagian besar responden dalam penelitian ini dengan tingkat pendidikan terakhir
SMP sebanyak 40 responden atau 43,5%. Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan pekerjaan. Penulis menggolongkan pekerjaan menjadi dua kategori. Kategori tidak bekerja yaitu ibu rumah tangga, sedangkan kategori bekerja yaitu PNS, karyawan, dan wira swasta. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa sebagian besar responden ibu tidak bekerja yaitu sebanyak 67 responden atau 72,8%. Kemudian karakteristik responden berdasarkan penghasilan keluarga. Sebagian besar responden dalam penelitian ini memiliki penghasilan keluarga dalam rentang 1 juta sampai 2.500.000 sebanyak 56 responden atau 60,9%. Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan jumlah anak. Bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini memiliki anak 2 sebanyak 41 responden atau 44,6%. Kemudian distribusi frekuensi variabel tingkat stres ibu. Sebagian besar dalam penelitian ini, responden memiliki tingkat stres sedang sebanyak 75 responden atau 81,5%. Selanjutnya, variabel perilaku kekerasan pada anak usia sekolah dasar. Sebagian besar dalam penelitian ini responden perilaku kekerasan pada anak rendah sebanyak 73 responden atau 79,3%. Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan uji Spearman-Rank, didapatkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat stres sedang dengan perilaku kekerasan pada anak rendah sebanyak 65 responden atau 70,7%. Hasil uji statistik ini diperoleh p-value yaitu 0,02 sehingga p-value kurang dari alfa 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H diterima, yang artinya terdapat hubungan antara tingkat stres ibu dengan perilaku kekerasan pada anak usia sekolah dasar selama pandemi COVID-19 di Desa Tanjung Sari, Kota Majalengka. Selain itu, didapatkan pula perhitungan korelasi koefisien rank Spearman sebesar 0,323, sehingga besar korelasi atau hubungan antara variabel tingkat stres ibu dengan perilaku kekerasan pada anak usia sekolah dasar selama pandemi COVID-19 di Desa Tanjung Sari, Kota Majalengka adalah korelasi sedang dan hubungan positif searah. Artinya, semakin tinggi tingkat stres ibu, maka semakin tinggi pula perilaku kekerasan pada anak usia sekolah dasar selama pandemi COVID-19 di Desa Tanjung Sari, Kota Majalengka. Selain itu, hasil analisis dalam penelitian ini juga diperoleh nilai koefisien determinan atau R-square sebesar 0,106, yang dapat diartikan bahwa pengaruh variabel tingkat stres ibu terhadap perilaku kekerasan pada anak usia sekolah dasar selama pandemi COVID-19 di Desa Tanjung Sari, Kota Majalengka sebesar 0,106 atau 10,6% dan sisanya 89,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya akan dibahas mengenai jurnal pendukung dalam penelitian ini. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Khairati tahun 2019 bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara tingkat stres ibu dengan perilaku kekerasan terhadap anak di Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya. Dilihat dari nilai koefisien sebesar 0,707 dengan p-value 0,000 atau kurang dari 0,010. Artinya ada hubungan positif stres ibu dengan perilaku kekerasan terhadap anak, yang artinya semakin tinggi tingkat stres ibu, maka semakin tinggi pula perilaku kekerasan terhadap anak di Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya.
Keadaan tersebut dimungkinkan terjadi karena ketidaksadaran ibu bahwa yang dilakukan termasuk kekerasan. Kekerasan yang dilakukan ibu tersebut dikarenakan minimnya pemahaman ibu. Ibu beranggapan bahwa kekerasan kecil tidak akan berdampak apapun, padahal perlakuan salah sekecil apapun sudah termasuk kekerasan pada anak. Sejalan dengan penelitian Utami et al. Tahun 2014, alasan ibu melakukan kekerasan pada anak bukan karena mereka tidak sayang pada anaknya, namun banyak yang tidak menyadari bahwa tindakan menghukum anak termasuk dalam tindakan kekerasan. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak di berbagai aspek kehidupan. Salah satu yang terdampak adalah bidang pendidikan dengan diberlakukannya sistem pembelajaran dari rumah. Hal ini memberikan pekerjaan baru bagi orang tua, terlebih lagi seorang ibu. Ibu dituntut untuk berperan sama layaknya seorang guru untuk mendampingi anak belajar di rumah. Di sisi lain, ibu juga harus mengerjakan pekerjaan besar seorang ibu, seperti mengerjakan pekerjaan rumah dan memastikan kesehatan anggota keluarga. Sejalan dengan pendapat Rehana tahun 2020, dalam hasil wawancaranya didapatkan 82,79% ibu mengeluhkan sulitnya mengajar dan mengawasi anak belajar di rumah. Mulai dari pengisian tugas-tugas sekolah, mengawasi anak saat daring, ditambah lagi jika anak tidak menuruti orang tua karena suasana belajar ketika di rumah berbeda dengan di sekolah, sampai kepada pekerjaan rumah tangga yang juga harus diselesaikan. Selain itu, kekhawatiran terhadap ancaman terhadap virus corona. Kemudian, ibu dituntut untuk melakukan semua pekerjaan rumah tangga dengan terus-menerus setiap hari. Hal tersebut terkadang menjadi beban dan stres pada ibu hingga mempengaruhi perilakunya pada anak. Sejalan dengan penelitian Putri dan Sudana tahun 2018, berpendapat bahwa kegiatan yang konstan dan terus-menerus dalam rumah dapat menaikkan risiko stres sehingga mempengaruhi fungsinya menjadi ibu rumah tangga. Selain itu, menurut Said et al. Tahun 2017, beranggapan bahwa anak adalah milik orang tua, menjadikan orang tua merasa berhak melakukan apapun terhadap anak sehingga bila orang tua sedang stres karena persoalan hidup, anak menjadi sasaran pemukulan. Selanjutnya, keterbatasan dalam penelitian ini yaitu peneliti harus menjelaskan setiap item pernyataan dengan bahasa daerah objek penelitian, yaitu bahasa Sunda. Selanjutnya yang kedua, saat proses penelitian di tengah pandemi COVID-19 ini, sebagian besar responden ragu-ragu untuk bersedia sebagai responden karena beranggapan bahwa penelitian ini adalah untuk sensus mengenai COVID-19. Oleh karena itu, peneliti harus meyakinkan responden bahwa pengisian angket ini semata-mata hanya untuk keperluan penelitian. Selanjutnya, implikasi terhadap pelayanan keperawatan. Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi bagi dunia keperawatan terhadap pencegahan dan penanganan stres ibu dan kekerasan pada anak usia sekolah dasar, dan sebagai data untuk melakukan penelitian lanjutan. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan stres ibu dan kekerasan pada anak usia sekolah dasar. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, terdapat hubungan positif yang signifikan antara tingkat stres ibu dengan perilaku kekerasan pada anak usia sekolah dasar selama pandemi COVID-19 di Desa Tanjung Sari, Kota Majalengka. Dilihat dari nilai koefisien korelasi Rein-Spearman sebesar 0,323 dengan p-value 0,002 atau kurang dari alfa 0,5. Yang artinya semakin tinggi tingkat stres ibu, maka semakin tinggi pula perilaku kekerasan pada anak usia sekolah dasar. Sebaliknya, semakin rendah tingkat stres ibu, maka semakin rendah pula perilaku kekerasan pada anak usia sekolah dasar. Yang kedua, dari 92 responden, sebanyak 81,5% memiliki tingkat stres sedang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar subjek sebenarnya masih mampu menjalankan perannya sebagai seorang ibu,
namun terkadang masih mengalami kesulitan. Yang ketiga, sebagian besar responden memiliki kecenderungan perilaku kekerasan pada anak dalam kategori rendah sebanyak 73 responden atau 79,3%. Kekerasan psikis dan penelantaran merupakan bentuk kekerasan pada anak yang paling menonjol dalam penelitian ini. Selanjutnya, nilai koefisien determinan sebesar 10,6%. Artinya, stres ibu berkontribusi sebesar 10,6% terhadap perilaku kekerasan pada anak usia sekolah dasar selama pandemi COVID-19 di Desa Tanjung Sari, Kota Majalengka. Selanjutnya, saran bagi responden, bagi pemerintah, dan bagi peneliti selanjutnya. Bagi responden, ibu diharapkan mampu mengendalikan stres yang dihadapinya dan lebih bisa menyadari hal-hal yang termasuk dalam kekerasan pada anak. Karena kekerasan sekecil apapun, dengan anggapan untuk mendidik anak sudah termasuk dalam kekerasan pada anak. Yang kedua, bagi pemerintah diharapkan untuk melakukan penyuluhan, screening, dan menangani kasus-kasus kekerasan pada anak usia sekolah dasar dan stres pada ibu. Selanjutnya yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan penelitian terkait untuk mencari variabel-variabel yang mungkin berhubungan dengan tingkat stres ibu dan perilaku kekerasan pada anak usia sekolah dasar. Terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.